Iblis mendakwa posisi kita. Iblis mendakwa pakaian kita. Iblis mendakwa apa saja yang berhubungan dengan kita. Tapi haleluya, malaikat Tuhan itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Hari ini ku bersyukur merasakan kasih setiamu. Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Saudaraku, hari ini kita akan baca firman Tuhan dari Sakaria pasal 3 dari ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, Tuhan kiranya menghardik engkau, hai iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem, kiranya menghardik engkau. Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor. Waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu, yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya, tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya. Dan kepada Yosua ia berkata, lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Kemudian ia berkata, taruhlah serban tahir pada kepalanya. Maka mereka menaruh serban tahir pada kepalanya dan mengenakan pakaian kepadanya. Sedang malaikat Tuhan berdiri di situ. Lalu malaikat Tuhan itu memberi jaminan kepada Yosua, katanya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Apabila engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan tugas yang kuberikan kepadamu, maka engkau akan memerintah rumahku dan mengurus pelataranku, dan aku akan mengizinkan engkau masuk ke antara mereka yang berdiri melayani di sini. Dengarkanlah, hai imam besar Yosua, engkau dan teman-temanmu yang duduk di hadapanmu. Sungguh, kamu merupakan suatu lambang, sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan hambaku, yakni sang tunas. Sebab sesungguhnya permata yang telah kuserahkan kepada Yosua, satu permata yang bermata 7. Sesungguhnya aku akan mengukirkan ukiran di atasnya. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Dan aku akan menghapuskan kesalahan negeri ini dalam satu hari saja. Pada hari itu, demikianlah firman Tuhan semesta alam, setiap orang daripadamu akan mengundang temannya duduk di bawah pohon anggur dan di bawah pohon ara. Saudaraku, pada pembacaan kita kali ini kita akan membahas penglihatan Sakaria yang keempat. Yaitu penglihatan tentang imam besar Yosua di hadapan malaikat Tuhan. Dan iblis berdiri di sebelah kanan untuk mendakwa dia. Iblis memang adalah pendakwa, saudara. Hanya untuk mengingatkan saudara kalau malaikat Tuhan yang dimaksud di sini adalah Allah Anak yang menyatakan diri di perjanjian lama. Ini yang kita sebut dengan teofani. Saudaraku, fakta bahwa iblis adalah pendakwa yang sedang mendakwa bangsa Israel dengan sistem keimamatan oleh karena ketidaklayakannya berdiri untuk melayani Tuhan yang Maha Kudus dengan pakaian yang kotor. Saudara, tahukah saudara bahwa setan membenci pemandangan ini? Yaitu umatnya ada di hadirat Tuhan untuk melayani Tuhan dengan kondisi yang seperti itu. Nah saudara, ini sebuah kondisi yang iblis pakai untuk mendakwa Yosua. Bukankah itu sama persis seperti terjadi pada kita? Iblis mendakwa posisi kita. Iblis mendakwa pakaian kita. Iblis mendakwa apa saja yang berhubungan dengan kita. Tapi haleluya, malaikat Tuhan itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah teofani, pernyataan anak Allah di perjanjian lama. Dia kemudian menghardik iblis sambil berkata, Tuhan menghardik engkau. Kemudian Tuhan mulai menunjukkan bagaimana dia membersihkan, memurnikan imam besar Yosua. Yaitu dengan cara apa? Mengganti pakaiannya. Bukankah itu semua berbicara tentang apa yang terjadi di perjanjian baru? Bahwa Yesus menebus kita. Dia menguduskan kita. Dia menguduskan kita menjadi satu umat yang layak bagi dia. Kita kemudian mengenakan pakaian. Pakaian yang kita kenakan adalah
Kristus sendiri. Kita mengenakan Kristus, Amen. mengenakan pribadinya, mengenakan kuasanya, mengenakan otoritasnya, karakternya, dan cara kerjanya. Dia kenakan kepada kita. Tuhan mengerjakannya. Tuhan membersihkan kita dengan cara yang khusus. Yesus kerjakan itu untuk kita. Lain daripada itu, apa yang dapat kita kerjakan? Dia berkata gini, kita ini sama seperti puntung yang ditarik dari dalam perapian. Kita nggak ada harganya. Kita akan sebentar lagi jadi debu, tapi ditarik. Tuhan menarik kita. Menarik kita untuk tujuan-tujuan dan maksudnya. Seperti itulah di zaman Zakaria, dikatakan begitulah bangsa Israel yang dia keluarkan dari semua penyembahan berhala. Dia jadikan khusus karena mereka berkenan kepada Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang membersihkan mereka. Sehingga mereka layak mengerjakan tugas keimamatan, yaitu membangun bait suci. Untuk kita, tugas kita adalah kita diperlengkapi untuk membangun tubuh Kristus. Wow, saudara, puji Tuhan. Kelayakan kita bukan datang dari perbuatan kita, tapi kelayakan kita, saudaraku, datang hanya dari kasih karunia Tuhan yang memampukan kita untuk dapat melayani di hadapan Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kita ambil waktu untuk bersyukur, untuk menyatakan apapun yang Tuhan sudah berikan kepada kita, saudaraku. Kelayakan yang Dia sudah nyatakan buat saudara dan saya. Klimaks dari pengudusan yang Tuhan kerjakan adalah mengganti pakaian sebagai tanda kelayakan. Dan juga tanggung jawab baru serta serban sebagai pikiran yang terfokus untuk tujuan Allah. Nah saudara, kita tidak perlu lagi mengingat pakaian kotor kita. Kita tidak perlu mengandalkan lagi pakaian kotor kita. Sebab Tuhan telah menggantikannya untuk kita. Tapi yang luar biasa dalam pembacaan ini, Tuhan kemudian menawarkan masa depan yang luar biasa bagi umat Tuhan. Yeah. Sebab dia kemudian menyatakan sebuah janji datangnya Mesias. Dia kemudian mengatakan bahwa dia akan mengutus Sang Tunas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan hambaku, yaitu Sang Tunas. The branches, Sang Tunas. Kalau kita berbicara tunas, itu selalu berhubungan dengan the bloodline of David. Keturunan Daud. Itu berarti Mesias. Jadi sedang berkata Mesias akan datang. Mesias ini akan memerintah. Kita akan memerintah bersama-sama dengan dia. Dan ini yang dikatakan. Sang Tunas ini akan datang dan kemudian akan membawa perkara yang luar biasa. Dan kemudian kalau saudara mendengar ada satu permata yang bermata 7. Itu bercerita tentang Roh Kudus dengan kemahahadirannya di seluruh dunia ini. Yang bekerja untuk mempersiapkan orang percaya. Untuk mengerjakan kehendak Tuhan. Yang luar biasa. Nubuatan terjadi. Tuhan dalam satu hari saja menghapus dosa seluruh dunia. Menghapus dosa semua umatnya. Yaitu ketika Mesias itu tergantung di kayu salib. Dia tebus dosa semua manusia. Dia menebus manusia dari semua kesalahan mereka. Supaya kemudian yang terjadi adalah hidup perdamaian. Kita masuk menjadi sebuah umat dari Sang Tunas. Di mana ada sesuatu tunas baru yang muncul. Ada hal-hal baru yang dia bawa. Kehidupan yang baru. Pola pikir yang baru. Sudut pandang yang baru. Pengharapan yang baru. Cerita yang baru. Amen. Yang kita bawa dalam kehidupan kita. Jangan biarkan cerita lamamu menguasai kehidupanmu. Saya yakin saudaraku, perkara-perkara yang baru kita terima daripada Tuhan. Dan itu menjadi gaya hidup kita. Mari kita masuki hari ini, saudara. Hari yang baru yang Tuhan berikan. Dengan semangat yang baru. Dengan pikiran yang baru. Karena kasih karunia Tuhan selalu cukup buat kita. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.